Nah guys, ini di depan gang rumah tuh, lihat ya, pertigaan itu ke kiri kan bisa tembus ke Fortuna. Kalau kayak motor lagi berhenti kayak gitu berarti ada mobil yang kemungkinan lewat, biasanya gitu tuh biasanya. Kita lihat ya. Nah sekarang, oh itu mobilnya disuruh mundur juga Wasi. Nah saya nunggu di sini, berarti tadi di sana mobilnya nggak mau mengalah, biasanya begitu. Sulit memang kalau tidak mau mengalah guys. Nasib rumah dalam gang ya begini, harus sabar sih sebenarnya, harus sabar. Oke guys, jadi gue mau menyampaikan plus minus pemakaian Toyota Rush. Plus minus ya, gue coba review secara jujur. Oke, pertama pergantian dulu nih. Jadi pas awal-awal dulu kan gue pakai Toyota Yaris Bapau ya. Yaris Bapau 2011. Gue pakainya, gue beli second waktu itu tahun 2015. 2015 gue beli second, itu tahunnya 2011, berarti udah umur 4 tahun. Tapi kilometernya 29.000, masih enak. Udah gue pakai mudik dan itu segala macam, enak banget dah gitu kan. Cuma memang kalau pas di jalan tol tuh suara kabinnya tuh menurut gue masih agak kurang senyap ya kan, menurut gue gitu kan. Terus 2021 berarti kan ganti keras. Nah jujur pada saat gue dulu ganti ke Toyota Rush ini, gue sama sekali tuh nggak test drive beneran. Gue naik pun sekalipun juga belum pernah. Naik tuh belum pernah beneran. Maksudnya yang bener-bener ngerasain tesnya tuh nggak pernah, karena memang ya gue liatnya, oh mobilnya ganteng ya kan, SUV 7 baris, terus banyak banget orang beli. Kalau kalian perhatiin ya video sebelum saya resign itu kan memang saya jualan Rush kan memang banyak banget. Ya udahlah, plus minusnya airbag udah 6, terus udah smart entry, Android Auto, Apple CarPlay udah cukup menurut gue kan. Nah pas awal-awal pergantian gue jual Yaris ganti ke ini, seminggu 2 minggu pertama tuh kayak agak suka pusing gitu loh. Jadi memang suspensinya kan memang beda ya, keras dibandingin Yaris kan, ya itu doang. Tapi habis itu udah makin kesini udah terbiasa sih gitu, nyaman-nyaman aja. Terus kalau dari segi kekedapan kabin, menurut gue dibandingin Yaris gue lebih kedap ini, beneran lebih kedap ini. Terus plusnya lagi enaknya tuh kayak misalkan lampunya sudah otomatis, udah smart entry. Jadi bener-bener kalau kita buat masuk ke mobil, kunci tinggal kantongin aja, tinggal pencet tombol sana sih, tinggal pencet tombol kanan, kiri maupun belakang ya kan. Terus juga 7 penumpang ya. Jadi bener-bener bisa gue maksimalkan kalau misalkan lagi bawa orang banyak. Terus kalau misalkan lagi nggak bawa orang banyak, bawa barang banyak, bangku ketiganya tinggal kita lipat ya. AC-nya mah dingin banget guys. AC-nya dingin banget, cuma memang semburannya nggak lengkap nih. Jadi itu cuma semburannya atas doang, bawah tuh nggak bisa gitu loh. Jadi kayaknya tuh kita nggak bisa sebar. Jadi kalau kadang-kadang ini kayak gini lagi hujan ya, dingin banget asli. Udah gue bikin suhunya 28, dingin banget. Kalau mau gue matiin nanti pengap. Mau nggak mau begitu, AC gue matiin kalau pas gini. Itu ya, AC-nya dingin banget, minusnya nggak ada semburannya. Front defogger juga nggak ada, jadi kalau pas lagi kaca depan berembun ya udah mau nggak mau dipakai wiper, kalau nggak dilap-lapin kayak gitulah. Jadi dia nggak ada defogger depan. Defogger belakang ada, cuma memang jujur jarang gue pakai, serius, karena belakang tuh paling lihat apa sih yang lebih kepake kan depan. Kadang-kadang saking dinginnya nih, gue lupa nih ya, ini blower yang deket sama jendela, gue lupa gitu kan, dia menyebabkan embun di kaca kanan maupun kiri. Mesinnya pakai mesin Veloz, justru lebih tenaganya agak kurang sedikit, tapi lebih irit. Seirit-iritnya saya pernah pakai itu, pakai Pertamax 1:16 pas 1:15 gitu deh kalau nggak salah. Ya itu pakai Pertamax. Mobil nggak punya adat, udah tahu gue lurus kenceng dia. Ya, itu 1:15 ya kan. Terus karena dia penggerak roda belakang, dia juga masih kuat nanjak gitu loh, nggak ada, meskipun matic ya, nggak ada kesulitan berarti. Apple CarPlay, Android Auto, plusnya ya dia bisa nyambung, minusnya dia masih pakai kabel. Kadang-kadang kalau goyang dikit dia itu guys, apa ya, disconnect gitu ya. Nih airbag ada 6. Terus kalau misalkan kelebihan segala macam ya kita sih berharap tidak memakai fitur itu ya. Makanya kemarin juga saya nggak pertimbangan juga mikir-mikir ganti jok ya, karena itu minusnya menurut saya.
Joknya kan fabric ya guys, sedangkan ini kan saya masih ada anak kecil, itu udah sering banget kotor, apalagi kalau pas pulang kampung. Kalau pas pulang kampung tuh, aduh, kita susah ngomong ya. Jadi kayak misalkan, sandalnya copot dong, karena di kampung gua kan banyak debu gitu ya, banyak debu, banyak lumpur. Sandalnya copot, ini nggak sopan ya, ntar terkesan sombong gitu loh. Biarin aja. Mau nggak mau akhirnya, karena waktu itu finalnya tuh anak gue sempat muntah dalam mobil. Untungnya ada karpet dasar. Gimana gue nggak kebayang kalau muntahnya tuh ke jok yang fabric ya, pasti kan meresap ya dan bau banget pasti kan. Nah dari itu udah pikir-pikir pertimbangan, ganti lah semua joknya, gue ganti semi kulit lah. Ini bukan kulit asli sih, pakai MBTEK atau apa ya, gue lupa deh jenisnya. Gue ganti semua, termasuk yang di door trim, di dashboard gue ganti semua. Jadi sekarang juga lebih tenang gitu semua. Jadi kenapa aku pilih warna hitam? Jadi biar elegan semua sih, maksudnya biar seirama semua sama dashboardnya dan segala macam. Ya, AC ada 2 blower, di sini juga ada ya. Ya cuman kayak misalkan kayak gini harus terbiasa sih. Nih kayak misalnya ada polisi tidur ya. Kalau gue ngeremnya agak kurang sedikit, tuh kalian bisa lihat sendiri ya, kayak tuh kasar banget gitu. Tuh. Terus meskipun dia sudah ada fitur, jadi gini, remnya kan sudah ABS ya, ABS anti-lock braking system, udah ada hill assist control, jadi kalau pada saat nancep dia anti mundur 3 detik. Ada lagi itu emergency brake sinyal, jadi pas ngerem mendadak tuh lampunya akan berkedip charge cepat. Tapi meskipun ada vehicle stability control, pada saat berbelok itu gue masih suka ngerasain limbungnya, jadi kayak masih suka ngerasain kayak agak sedikit buang kanan atau buang kiri gitu loh. Buang kanan sih lebih sih pas belok gitu, agak-agak takut sih kayak gitu. Ini menurut gue yang sebenarnya ternyata kita butuhin adalah kayak fitur-fitur kalau di Toyota kan Toyota Safety Sense, itu ternyata memang perlu. Kalau di Honda itu Honda Sensing, kalau di Hyundai itu Hyundai Smart Sense, itu ternyata penting. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi pas di jalan tol, itu kan suka ada mobil nyalip dari kiri maupun kanan ya, tiba-tiba muncul aja gitu loh. Kalau ada safety sense-nya, itu akan muncul di spion, kita nggak kaget. Gue sendiri pun suka kaget kalau kayak gitu. Terus yang lane keeping assist, lane following itu ternyata juga perlu ya. Jadi kadang kalau kita agak ngantuk, itu mobil itu akan tetap berada di marka jalan kalau ada fitur itunya gitu loh. Terus kayak gini nih, ini idling stop menurut gua gak kepake sih, jujur aja gak kepake. Jadi kalau ini nyala, mobil posisi berhenti sama sekali, itu kan mesin mati ya, mesin mati tapi AC head unit masih nyala. Gue takut lama-lama suak sih. Terus kalau kayak rem tangan, sebenarnya nggak terlalu apa ya, preferensi orang kan beda-beda ya. Gue nggak terlalu ini pusing sih. Cuman kalau kayak yang auto hold itu di beberapa mobil kan ada ya, beberapa mobil tuh ada. Jadi ya penting nggak penting juga nih ya, rem tangannya masih manual. Terus ada, kalau dari segi estetik ya, ini tuh kayaknya kurang indah gitu loh. Ini kan panjang ini panjang ke atas gitu. Kenapa nggak dibikin kayak gemuk agak pendek gitu? Kemarin ada yang komplain kayak gitu sih guys. Ini buat parkir apa ini paralel gitu. Terus kayak di sini ya, nih kalian bisa lihat tempat minumnya tuh agak-agak unik nih. Ini udah kecil, ganggu ininya. Nih sebentar ya, nih konsolnya kan tinggi ya. Ini nggak kepake, harus kurang tinggi gitu ya. Kecuali kalau tinggi gini ya. Kalau di sini kayak nggak nyaman gitu loh, ya kan? Jarang banget, karena gue padahal ini joknya tuh udah paling rendah, bukan paling tinggi. Ini udah tinggi banget. Terus banyak orang tuh merasa sempit, katanya begitu. Ya begitulah kurang lebihnya. Tapi so far so good. Jadi gue udah pakai mobil ini keliling Gunung Kidul, kemarin ke Majalengka dan segala macam. Ya itu sama, paling kadang-kadang yang suka merasa aneh itu pas kalau kayak lagi jalan kenceng itu RPM-nya kadang-kadang suka naik sendiri, kadang turun sendiri gitu loh. Gitu suka menggerung gitu loh. Nggak tahu itu kenapa, berarti itu settingan di ECU-nya kalau nggak salah ya. Kalian ada yang mau nambahin nggak plus minusnya pakai Toyota Rush gitu loh? Kalau suspensi ya memang kalau Rush kan cenderung keras, memang cenderung keras. Enaknya apa? Enaknya
ya gini, kalau kayak pas lagi ada jalan banjir-banjir gini, kita orang tuh, gue sendiri pun nggak takut, oh nanti jalannya bakalan banjir apa enggak gitu kan. Udah, kita lebih pede aja sih gitu. Ini kalau pas gue belok, ini lumayan menghalangi pandangan, asli beneran. Ini kan gede banget, terus pas di sini, jadi lumayan menghalangi pandangan pada saat belok tuh. Kadang gue harus melongok gitu loh, gitu. Ya selebihnya sih, kalau posisi kan memang moncongnya juga kan nggak kelihatan, tapi sudah terbiasa. Itu nanti kalian harus belajar feeling. Jadi kayaknya tuh bumper belakang harus menyentuh ini nih, kelihatan di sini. Nanti tuh baru pas. Oke, ibu-ibu pemotor cuek aja. Nanti kayaknya gue mau bikin video deh, gimana agar posisi kita nih, misalnya ini loh, gimana posisi kita tahu posisi ban kita tuh nggak menyentuh itu. Kalau nggak salah patokannya itu tuh ada wiper ini nih, kalau nggak salah wiper atau apalah. Nanti kita belajar bikin itu ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya, plus minusnya pakai Toyota Rush selama 1 tahun. Kilometernya gue sekarang sudah 31.000 ya, karena pulang kampungnya udah lumayan banyak banget. Nggak banyak-banyak banget, tapi tiap setahun bisa rutin lah. Pasti gue pulang kampung ini udah berapa kali, lupa gue, 3 atau 4 kali lah gitu pakai Toyota Rush ini. Ya begitu. Dan jujur kalau kayak di jalan tol itu tuh gue nggak berani lebih dari 120, serem coy. Paling juga 100 sampai 110 sampai 120 udah segitu aja paling kenceng. Serem banget, apalagi kalau pas hujan. Tuh. Ya, terima kasih, sampai di sini dulu videonya. Next time saya mau bikin video testimoni atau kesan pesan customer gue aja yang udah pakai Stargazer atau pakai kereta setelah sebulan 2 bulan gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian pengen dibuatin video tentang apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, like jika suka, atau dislike kalau nggak suka ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ini di depan gang rumah tuh, lihat ya, pertigaan itu ke kiri kan bisa tembus ke Fortuna. Kalau kayak motor lagi berhenti kayak gitu, berarti ada mobil yang kemungkinan lewat. Biasanya gitu tuh, biasanya. Kita lihat ya. Nah sekarang, oh itu mobilnya disuruh mundur juga pasti. Nah saya nunggu di sini, berarti tadi di sana mobilnya nggak mau mengalah. Biasanya begitu. Sulit memang kalau tidak mau mengalah guys. Nasib rumah dalam gang ya begini, harus sabar sih sebenarnya, harus sabar. Harus tuh ya kan, tuh papasan kan, ada mobil HRV, ada 2 lagi, ada 2. Mundur lagi enggak? Oke, kita lihat ya, apakah saya bisa langsung jalan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ketemu ya. Semoga tidak ketemu lagi. Apakah bisa langsung? Kosong. Oke, kosong. Alhamdulillah. Jadi lewat di sini tuh hoki-hokian. Bisa papasan sama mobil orang atau enggak? Beneran. Serius. Nah, biasanya kalau papasan, kita tuh papasan di sini. Ini kan agak lebar nih, sebelah sini kayak ada tanah lapang sedikit, terus ini pintu gerbangnya juga dibuka ke sini, jadi buat papasan gitu loh guys. Kalau enggak, papasannya di sebelah sini nih. Nah ini juga agak lebih lebar di sini nih, di sini. Kalau enggak di bawah jembatan sini gitu. Jadi bagaimanapun kita nyetir mobil, kalau misalnya ketemu gang sempit tuh gitu ngakalinya, berhenti di mana dulu gitu loh guys. Ya udah sampai, sebenarnya gang sempitnya dikit banget kan tuh. Ini aja udah sampai ke gang yang gede, ke jalan gede. Nah ini Cluster Fortune guys. Ya, cuman oh ya saya lupa pakai seatbelt. Nah, jadi memang begitu kan, memang sesempit itu gang kita. Memang sesempit itu gang daerah rumah gue guys. Jadi memang sempit, jadi ya memang harus sabar sih, gantian aja.
Oke. Nih kalau kalian perhatiin tuh saya nggak nyalain musik. Oke, kita nyalain musik ya. Yuk.